Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil abiyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada sahibul bait Al-Mukarram Kiai Haji Hariri Hadrami, pimpinan Pondok Pesantren Gaza Al-Islami, Al-Ustaz Kiai Haji Asep Burhanuddin, Bapak Haji Mas'ud Hanafi, Al-Ustaz Muhammad Fudali, Kiai Haji Asep Turmudi, dan segenap para ulama, para asatid yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan pada akhirul mahbub Al-Habib Ainul Yakin Al-Gadri dan segenap para habaib yang lainnya. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka memperingati hari wafat seorang kiai, seorang ulama, seorang guru, yang mana wafatnya seorang ulama merupakan bencana untuk agama. Sehingga Nabi menyatakan mautul alim zulmatun fiddin, wafatnya orang alim merupakan bencana untuk agama. Maka oleh karena itu jangan heran kalau negeri kita sekarang ini banyak aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jalannya benar, yang jalannya lurus, sudah banyak dipanggil oleh Allah, termasuk almarhum Ki Haji Abdul Rahman. Tapi kita tidak khawatir. Insya Allah almarhum meninggalkan calon-calonnya, meninggalkan generasi-generasinya, termasuk para santri-santrinya, yang dengan harapan mudah-mudahan keluar dari pondok pesantren ini menjadi orang alim yang berakhlak. Bukan sekedar alim, tapi akhlak. Kenapa? Karena akhlak ini lebih dahulu. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan, "Qaddimil akhlak 'anil ilm." Dulukan akhlak baru ilmu. Sebab tanpa akhlak seperti setan. Setan itu alim. Bahkan malaikat belajar kepada setan. 80.000 tahun sujud kepada Allah, tetapi tidak punya akhlak. Ketika Allah yang maha segala-galanya memerintahkan kepada seluruh makhluk termasuk malaikat dan jin dan termasuk setan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, hanya setan yang membangkang. Dia sombong sambil berkata, aku diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Padahal hakikatnya bukan itu. Karena setan tahu di kepala Nabi Allah Adam ada Nur Muhammad SAW. Maka oleh karena itulah, tanpa akhlak manusia dengan ilmunya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah banyak di negeri kita. Ulama tua disebut abuya, berani mengatakan agama Islam tidak sempurna. Bukan Islamnya nggak sempurna, emang abuya otaknya kagak bener. Karena Islam bukan buatan manusia. Nabi Muhammad tidak buat Islam, malaikat tidak membuat Islam. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan Islam dan ajarannya. Apa sebab? Karena mereka belajar ilmu, tidak belajar adabnya Nabi Muhammad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu masuk pesantren 40 tahun belajar akhlak. 40 tahun belajar akhlak dan berkhidmat kepada guru, baru belajar ilmu, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, setiap ucapan beliau, baik itu hadis maupun qaul ulama, sampai detik ini diikuti oleh umat Islam. Maka oleh karena itulah, dengan adanya kita berkumpul di tempat ini, kita mengenang akhlak daripada almarhum Ki Haji Abdul Rahman. Ki Haji Abdul Rahman tanpa akhlak, tanpa adab, dia tidak akan bisa memikat hati para masyarakat. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, saya hanya mengingatkan kepada antum semuanya, kita ini berada di ujung zaman. Zamannya sudah gak karuan, fitnah dari sana sini.
faham macam-macam. Apa sebab? Karena kita sudah kehilangan orang tua. Dulu zaman saya tahun 80, 90, walaupun ada Wahabi nggak berani macam-macam. Di Indonesia ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, tapi mereka tidak saling mengeluarkan pendapatnya, saling menghormati. Apa sebab? Karena mereka masih menghargai para ulama-ulama besar. Saya ingat ketika masih ada almarhum Buya Hamka tahun 80-an, ketika Buya Hamka diundang oleh Ki Haji Abdullah Syafi'i yang memiliki Majlis Taklim Asy-Syafi'iyah. Ketika dia diundang untuk kuliah subuh, Buya Hamka dipersilakan untuk sholat subuh menjadi imam. Disiarkan di radio se-Jabodetabek. Begitu Buya jadi imam, ternyata Buya Hamka pakai kunut. Rame Jakarta, gempar Jakarta, Buya kunut, Buya kunut. Hari Minggu, dan Buya Hamka punya kebiasaan kalau nggak ada acara keluar, dia selalu sholat berjamaah di Masjid Al-Azhar, Kebayoran. Begitu dia datang sholat zuhur, ternyata jamaahnya lebih daripada sholat Jumat. Kaget, tumben ini orang pada mau sholat zuhur berjamaah. Ternyata mereka datang hanya untuk menanyakan kenapa Buya kunut. Setelah sholat subuh, mereka berhadapan. Buya, saya mewakili simpatisan Buya. Saya mau bertanya, kami semua mau bertanya. Sekian tahun kami jadi murid Buya, belum pernah kami mendengar Buya pakai kunut. Tapi kenapa tadi subuh Buya pakai kunut? Apa jawab Buya? Menghormati pendapat saudara itu lebih baik daripada mempertahankan pendapat sendiri. Itu orang pintar, itu orang yang alim. Tapi kalau ada orang yang pintar berdalil, pintar hadis, tahu Quran, tahu hadis, tapi masih menentang pendapat seseorang, selama orang ini tidak keluar dari Quran dan Sunnah, orang ini menandakan orang jahil. Dan atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu sudah mengisyarahkan kepada kita, badiru bi'amali shalihah satakunu fitnatun kagid'il lail mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Cepat-cepatlah kalian, ayo buru-buru kalian kembali kepada Allah. Yang belum sholat, ayo sholat. Yang belum mau ngaji, ayo ngaji. Yang belum mau bersatu, ayo bersatu. Yang belum berbuat baik, ayo berbuat baik. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar ini diumpamakan dengan gelapnya malam yang paling gelap. Kalau di wilayah ini ya terjadi pemadaman lampu, masih ada sinarnya bintang, masih ada sinarnya rembulan, masih ada sinarnya motor. Tapi gelap yang dimaksud oleh Nabi sini, nanti di akhir zaman otak manusia sudah tidak ada lagi penerangnya. Hati manusia sudah tertutup sehingga tidak bisa mencari mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus dijadiin guru, mana yang harus ditinggalkan. Terakhir apa? Wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Saudara-saudara, Nabi dihina, Nabi nggak marah, tapi Allah yang marah. Kalau Allah udah marah, kita kena. Apalagi kita tinggal di Bogor, di sana gunung, di situ gunung, depan gunung, belakang gunung. Kalau diuruk, mampus kita sebenarnya. Bagaimana kalau kita yang nggak bersalah dan berdosa kena? Oleh karena itulah kita mengenang wafatnya orang yang alim ini, supaya kita kembali ikuti ulama-ulama terdahulu. Ulama dahulu, maaf ya, maaf bukan saya nyindir. Ulama dahulu penampilannya biasa, tapi dakwahnya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Kalau sekarang mohon maaf, dandanan kayak apa tahu, tapi dakwahnya begitu aja. Tidak ada makhluk Allah yang dicintai seperti Nabi Muhammad. Antum cinta kepada perempuan, satu saat perempuan bakal mengecewakan kita. Antum mencintai seorang pria, satu saat pria akan mengecewakan perempuan. Tapi mencintai Nabi Muhammad, sekalipun kita banyak salah, tetap diharapkan oleh Nabi Muhammad supaya kita selamat dunia akhirat. Lihat perjuangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat umat Nabi Musa tobatnya kayak apa.
Nabi Muhammad melihat bagaimana azabnya orang-orang di zaman nabi-nabi terdahulu. Begitu maksiat diberikan banjir oleh Allah Ta'ala, seperti umatnya Nabi Allah Nuh. Begitu maksiat di balik negerinya, seperti umatnya Nabi Allah Lut. Begitu bermaksiat dihabiskan semua kekayaannya dan sebagainya. Tapi umat Nabi Muhammad bermaksiat siang dan malam, tetapi masih mendapatkan ahlan masalah kepada Ki Haji Muhtadib. Ini tanda saya dan ulitan Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan Majelis Ulama lebih istiqomah, amin. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, maka oleh karena itulah saya berharap pondok-pondok pesantren seperti ini mudah-mudahan bisa kembali kepada hitohnya pondok pesantren. Mudah-mudahan bisa mengembalikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada qudwah, tidak ada suri tauladan terbaik kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Saudara-saudara, ada orang bertanya, Habib, bagaimana supaya anak saya soleh? Kalau pengen punya anak yang soleh dan soleh, cukup 3. Kalau ini dilaksanakan oleh orang tua, ini dilakukan oleh orang tua, insya Allah anak kita pasti menjadi anak soleh dan soleh, bahkan menjadi wali. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Adibu auladakum ala thalathih khisal, hubbi nabikum wa hubbi ali baitihi wa ala qiraatil Quran. Ajari anakmu untuk mencintai Nabi Muhammad. Oh, kalau gitu Nabi Muhammad butuh dicintai? Tidak. Cintanya Allah dan malaikat sudah cukup untuk Nabi Muhammad. Seandainya kata seluruh dunia tidak ada lagi yang kenal Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad istimewa. Kenapa? Yang mencintai Nabi Muhammad dengan cinta yang sangat full, yang sangat luar biasa adalah Allah penciptanya dan para malaikat. Tapi kenapa kita disuruh mencintai Nabi Muhammad? Dengan cinta insya Allah kita bisa mengikuti bagaimana Nabi caranya makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi masuk dan keluar rumah, bagaimana Nabi terhadap anak muda, bagaimana Nabi menghadap orang tua, bagaimana Nabi menghadap orang-orang yang membenci dan seterusnya. Inilah yang bakal menggairahkan hati anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mencintai keluarganya. Yang ketiga, mengenal Al-Quran. Zaman saya, zaman Ki Hasan, zaman Ki Haji Momo, itu masih kecil, sebelum kenal ustadz, sebelum kenal ajengan, emak atau bapak kita yang ngajarin Quran. Tiap maghrib disentil, ditabok, dijetokin ke tembok. Begitu khatam juz amma, ibu bapak kita yang menuntun kita ke rumah guru. Ajengan, kiai, mu'alim, ini anak saya, tolong diajarkan Quran. Alhamdulillah sudah khatam juz amma. Tinggal melanjutkan supaya anak saya menjadi anak yang memahami Quran, berakhlak dengan akhlak Quran, tawaduk setelah kenal Quran. Pulang orang tua kita, begitu pulang ada sisa dari belanja dikumpulkan, ditaruh di bawah baju. Nanti 1 bulan dimasukkan di amplop. Nah, tolong titip buat guru, buat ajengan, buat mu'alim, buat nambahin bayar listrik. Bukan bayar guru. Kalau bayar guru nggak bisa dibayar. Allah sudah menyatakan dalam Quran, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kamu jual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ketika ini ayat turun, ada orang Badui bertanya kepada Sayyidina Ali. Waktu Sayyidina Ali lagi duduk sama Rasulullah, Sayyidina Ali tidak mau menjawab kalau ada Nabi Muhammad. Sehingga orang Badui itu balik lagi pulang, datang lagi masih ada Nabi. Terus sampai 3 kali. 3 kali Nabi berkata, ya Ali tolong dijawab, kesian dia udah mundar mandir 3 kali. Akhirnya dijawab oleh Sayyidina Ali, kalau kamu mau tahu harganya Quran, harganya huruf Quran, harganya ayat Al-Quran, 1 alif kamu wajib membayar 30 domba atau 30 kambing kepada seorang guru. Kalau sekarang 1 domba 1 juta misalkan, 30 juta. Cuman alif doang. Bata 90 juta bisa nyandung. Tapi hakikatnya, kenyataannya lihat, orang tua ngoliain anaknya, nyekolahin anaknya sampai jual sawah, jual motor, jual mobil. Tapi untuk agama, ya Allah, diminta 10.000 per bulan. Apa katanya? Duit lagi, duit lagi. Padahal kalau anak bapak, anak ibu ngerti Quran, ibu yang untung. Gak perlu kita nunggu 7 hari lagi.
Nggak perlu kita nunggu 40 hari lagi. Tiap detik anak kita akan mengirimkan pahala kepada kedua orang tua. Begitu anak kita masuk ke kamar mandi, buka keran, baru niat mau ambil wudhu, pahalanya besar. Anak kita baru takbiratul ihram, pahalanya sudah sampai. Anak kita buka Quran, baru bismillah, pahalanya sudah sampai. Kenapa? Anak kita kenal sholat disebabkan orang tua. Anak kita kenal Quran disebabkan orang tua. Anak kita bisa berzikir disebabkan oleh orang tua. Apa yang dilakukan oleh anak akan kembali. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, pahala itu kayak apa? Dijawab oleh Nabi, nanti kalau sudah masuk ke layang lahat, pahala itu akan terwujud. Indahnya kayak apa? Tapi aku tidak bisa menceritakan. Sehingga Nabi mengatakan, mala ainun ra'at, mataku nggak bisa membayangkan saking indah. Telingaku tidak bisa membayangkan merdunya lagu-lagu syurga. Hatiku tidak bisa membayangkan betapa lezatnya makanan-makanan syurga yang sampai kepada orang tua di dalam kubur akibat meninggalkan anak yang soleh dan soleh. Terus terang saudara-saudara hati, banyak orang nggak paham untuk berterima kasih kepada orang tua. Kita cuma diajarkan oleh Nabi satu doa yang paling ringan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba kalau sekarang kita ajak, ayo kita baca Rabbighfirli, itu mah doa anak sekolah. Padahal tidak sedikit ibu dan bapak yang diazab, yang disiksa dengan azab yang sangat pedih di dalam kubur. Tiba-tiba malaikat berhenti menyiksa. Sehingga sang ibu dan sang bapak berkata, ya malaikat, kenapa kau berhenti menyiksa aku? Anakmu sudah membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sehingga aku diperintahkan oleh Allah untuk menghentikan karena kamu sudah diampuni. Ini bagaimana diketahui oleh anak kalau anak kita nggak kenal pondok pesantren? Bagaimana? Maka oleh karena itu tugas para ulama, para kiai, para habib yang sudah diamanati lewat pondok pesantren, mari kita pakai cara orang tua-tua dulu. Cara orang-orang tua dulu. Di keluarga beliau nih dari Bakong, Mama Ujang Bakong. Itu Mama Ujang Bakong tua, saya ngalamin. Bahkan waktu beliau wafat, saya masukkan beliau ke dalam kubur. Sampai ada yang bilang, Beb, jangan Beb, ntar bajunya kotor. Biarin kotor. 100 tahun saya belum tentu menemukan orang seperti beliau. Saya kenal akhlaknya, ucapannya, tawaduknya, Masya Allah. Mudah-mudahan anak cucunya nurun insya Allah. Tapi apa yang terjadi? Semua keluaran Bakong, semua menjadi kiai-kiai yang soleh. Semua menjadi orang-orang yang baik, sampai turun kepada anak-anak mereka, turun kepada cucu-cucu mereka. Saya berharap seperti itu, saudara. Hati-hati ya, godanya ulama itu lebih berat, saudara. Sehingga Nabi pernah menyatakan, asyadul fitan ala ummati ad-dirhamu wan nisa. Paling berat-beratnya ujian untuk umatku adalah perempuan dan uang. Ini hati-hati, saudara. Jabatan. Kalau antum dikasih jabatan, terima jabatan. Nawaitu, saya niat dakwah di dalam jabatan saya. Jangan karena jabatan kita korbankan agama.